Siapa sih? Ganggu orang tidur aja. Banyak burung nih. Siapa sih orangnya? Orang lagi enak tidur, malah dibangunin. Siapa sih yang bangunin barusan? Kang, Woi, Akang ya yang barusan bangunin saya, Kang. habis ngapain jam segini masih tidur? Lah, kan jam segini paling enak tidur, Kang. Bukannya ngurusin apaan ini Ya burung tidur sih tidur di tempat siapa tuh? Habisnya enak sih, Kang. Tempatnya, aduh sunyi gimana, adem sih. Jadi pengennya ya tidur. Emang itu rumah siapa sih, Kang? Rumah saya lah. Oh, rumah Akang. Iya. Kalau gitu pengen kenalan dong sama Akang Boleh, nih. Boleh kan? Ngapain? Emang ini burungnya burung apa aja sih, Kang, sih? Hah? Hah? Apa? Burung apa aja sih? Banyak banget nih. Burung kecil aja nih. Oh. Burung-burung ya masteran lah buat masteran burung-burung. Ngomong-ngomong, saya bicara Macam sama gitu. Om, Akang atau Mas? Terserah deh mau bilang apa. Kenalin ya. Oke. Saya Ndoy Ajoje. Oke. Dari Dari tadi. MKM TV, dari tadi tidur juga. Oke. Yuk Oke, ngobrol sama yuk. Akang siapa sih? Akang Joms. Jomblo. Lepas Jomblo dong. Yuk, ngobrol sini yuk. Sini, ngobrol sini sambil Emang kitanya itu jemuran juga. kalau pada dekat takut gitu? Enggak sih. Ini gak apa-apa duduk di sini ini? Sini aja. Oke. Sambil jemur juga biar badannya enak juga. Halo sahabat MKM TV dimanapun kalian berada, salam hormat Kicauania Nusantara. Ketemu lagi dengan saya Ndoy Ajoje, host paling uns. Nah, hari ini kita bakalan korek-korek masalah settingan burung-burung kecil ya, Kang. Iya. Burung-burung kecil, khususnya buat burung masteran. Nah, kan tadi Kang saya belum tahu nih apa nama yang sebetulnya tuh siapa nama Akang tuh? Kok masa Jom? Nama siapa nama saya? Enggak tuh tetangga yang di sana. Namanya si Akang ini siapa sih? Nama saya sih Afif ya. Heeh. Ya biasa karena saya dulu pakai Vespa kan. Ya, Vespanya marun jadi dipanggilnya. kenalnya Afif Marun gitu. Oh, Apip Marun. Oke, hari ini kita ngobrol dengan Kang Apip Marun. Katanya sih tadi Jom tuh apa sih? Jomblo atau gimana sih? Yang bener dong. Gimana? Nah, Mau ngobrol soal apa nih? kan tadi saya lagi tidur tuh. Kebetulan itu tempat enak, nyaman kan. Nah enggak, ini pertanyaannya tuh kok di balkon saya ada yang orang tidur gitu. Nah, kan tadi saya nggak tahu itu rumahnya Akang Apip. Jadi tidur aja tadi. Emang tadinya dari mana sih? Kok bisa? Enggak, tadinya gini, tiduran? Kang. Tadi kan cuman main-main gitu, pas lewat banyak burung. Oh gitu. Nah, saya kan tidur. Tadi kan Akangnya nggak ada, burung itu pada di luar. Hitung-hitung saya yang jagain kan. Bukannya ngasih ngopi malah ganggu orang tidur, Kang. Nah, ini nih, Kang. Ini emang itu kesibukan tiap hari Akang kayak gitu? Enggak sih. Ngeluarin burung itu tiap hari gitu? Ya kalau dibilang sih rutinitasnya harusnya kayak begitu kalau rawat burung. Cuman kan yang namanya orang kuliah, orang kerja. Iya. Jadi ya kalau sempet-sempetnya aja. Kebetulan kan kayak sekarang nih kebetulan hari libur. Jadi sempet nih dari pagi rawat burung. Emang seneng aja sih rawat burung. Bener. Apalagi burung-burung kecil tuh kan yang simpel-simpel rawatannya aja, yang bisa ditinggal kerja juga gitu. Tapi banyak juga ya, Kang ya, burungnya ya. Lumayan sih yang di depan sana tadi kan kayak burung-burung ya receh-recehan lah, burung-burung kebon lah istilahnya gitu. Itu emang Akang apa kesibukannya sih apa tiap harinya? Kalau saya Kerjanya sih, gitu? Ya kerja aja, kuliah. Saya nggak mau lah bilang kerjaan saya apa.
Jadi kerja tiap hari ya. Cuman kalau sempat, kalau kebetulan kerjanya ada waktu luang juga, ya. ada waktu luang ya buat main burung juga gitu. Nah ini Kang, kebanyakan Akang burung kecilnya burung apa aja sih Kang? Kalau saya tuh main burung kecil ya, yang istilahnya burung-burung kebun gitu ya, kayak cigun, saya rawat. Cigun itu apa cigun? Ciblek gunung lah. Oh ciblek gunung. Terus kayak apa lagi? Nah apa itu tuh yang gerubuk-gerubuk itu nah, apa itu? Gereja tuh, burung gereja suka liar-liar di halaman kayak gitu kan. Itu rio-rio ya? Iya, rio-rio. Nah ini yang kecil ini hitam ini apa Pak? Ya ini konin, istilahnya konin, kolibri ninja. Kolibri ninja. Oh berarti banyak juga ya? Itu Akang emang khusus gitu, emang hobinya suka gitu ke burung-burung kecil? Enggak juga sih sebetulnya, burung-burung gede juga seneng ya. Tapi kan burung-burung gede apalagi yang populer sekarang kan itu duitnya juga gede kan ya. Pasti. Tapi kan nggak gitu. Menutup kemungkinan kalau burung-burung kecil gini juga kan jadi uangnya gede juga kan Kang? Ya itu tergantung tingkat kualitas bunyinya dia sih sebetulnya. Ini enak tadi Kang, makanya saya lagi tidur. Nah kan burungnya banyak, burung kecil juga ada, burung gedenya ini kan murai nih Kang nih. Nih ada murai nih. Akang punya murai ini debutan Akang sendiri nih. Enggak sih awalnya, ini mau ceritain kan nih? Nah cerita dong, kan kita murai nih. Kan saya kesini itu pengen ngobrol sama Akang, pengen tahu gitu. Kalau ini awalnya saya rawat murai sih sebetulnya nggak sengaja juga, karena emang kebetulan teman saya ternak di Murai Batu, terus karena dianya sibuk juga, saya yang ada waktunya, ibarat kata kan kerjanya siang, terus pagi-paginya ada sempat waktu, terus ada adik saya juga gitu ya yang merawat. Jadi kadang kalau ternakan dia keluar anak kan tuh sebagian suka dikasih saya, minta tolong dibantuin buat rawatin gitu kan, istilahnya ngeloloh sampai ya kalau udah pasto baru diambil. Kadang kalau belajar nyoba-nyoba gitu main kegantangan juga gitu kan. Berarti Akang di sini tahapnya tahap mastering juga kan? Ngemaster bisa kan? Dibilang kayak gitu Ngemaster juga kan? Kalau udah gitu apa namanya dari pasto, trotol gitu kan ya. Lalu dia merah itu kan biasanya udah banyak yang lombain kan. Berarti Akang masuknya sih kalau sekarang tuh burung pasto kan juga ada. Sekarang kan udah banyak kelasnya gitu. Yang sekarang kan. Banyak kelasnya. Apa sih kelas PAUD gitu? Sekarang kalau Murai Batu kan kalau saya lihat ya, waktu dulu saya kecil lihat-lihat saudara gantang murai itu kan khusus yang udah burung udah mapan aja gitu kan. Kalau sekarang udah banyak gelaran kayak latberan kayak gitu buat burung-burung yang apa sih pasto, ada kelasnya gitu lah istilahnya, kelas PAUD lah gitu. Kelas PAUD kan sekarang. Kayak lovebird juga kayak gitu kan. Tapi ini ngomong-ngomong banyak yang ngemasterin burung ini? Nggak banyak sih, kalau sekarang cuman ada 3 gitu kan. Yang kemarin udah sebagian udah diambil, udah diambil temen, terus udah ya mungkin udah dijual, sebagian nggak tahu lah. Banyak juga ya jebolannya ya Kang? Kalau dibilang banyak sih enggak, cuman ada aja gitu. Yang kadang temen juga nitip sini katanya gitu. Oh yang sekolah mungkin? Oh enggak. Itu sekolah atau gimana itu yang nitip kayak gitu? Saya juga belajar Mas. Cuman kebetulan di rumah saya tuh banyak burung kecil mungkin. Nitip biar ya kemaser kayak gitu. Kalau dibilang saya juga belajar kalau burung murai enggak. Tapi gini Kang, belum benar saya paham. Angkat jempol juga sih buat Akang ya. Jempol gimana gini? Enggak emang gini Kang. Kayak Akang kan jemur burung, Akang juga ikut jemur di sini, duduk tiap hari gitu. Ya, sampai panas Kang. Kalau misalkan kita kan emang dari jam 7 sampai jam 8 malah sejam. Enggak sampai jemuran gini juga, cuman kebetulan aja nih ada tamu kan, tidur di rumah orang gitu. Udah aja suruh ngobrol sambil duduknya tuh di tempat kan, panas kebetulan. Katanya kan Akang itu
lihat badannya kan agak ngembung-ngembung gitu kan. Biar meret istilahnya ya. kalau orang Sunda tuh biar meret gitu kan badannya. Ini kalau istilahnya di burung murai ini Borneo nih. Enggak, Kang. Soalnya gini kalau ngembung gini sehat, Kang. Sehat, banyak proteinnya. Iya, ini kurang kalau banyak dijemur kayak gini kan, kalau di burung lovebird nih banyak mainnya di gelodok nih. Nggak ada kegiatannya kan, nggak ada kegiatan. Makanya kalau besok Akang ajakin dong, kita sharing gitu, ajakin main biar nanti agak meret gitu. Kalau saya malu sih ya kalau banyak. Tapi kan gini kan, tanya kayak gini. Biasanya kan orang namu itu biasanya ada kopi kan. Kok ini nggak ada, Kang? Kalau itu ntar dibikinin kopi ya. Terus saya nyuruh adek saya tuh. Nah terus gini Kang, kita ngobrol masalah dari mastering kita kan barusan ya. Nah ini untuk murai kan Akang kebanyakan dari Troto itu khususnya nge-mastering. Nah itu emang pas PAUD itu pernah nggak sih ikut lomba gitu? Ya jadi kayak gini ya, kalau nyoba kegantangan kan? Kalau nyoba kegantangan tuh paling ya karena saya fokusnya ngerawat aja gitu kan. Fokusnya seneng buat rawatan rumahan lah istilahnya, ya, gacoran rumahan gitu kan. Nggak fokus ke lomba gitu. Cuman kan pengennya gitu kan, meskipun rumahan juga mungkin variasi lagunya pengen ada, nggak beda sih, ya? Agak beda ya gitu aja. Makanya nyoba kebetulan saya banyak rawat burung kecil juga sambil masterin aja. Terus yang burung yang nggak ada di rumah ibaratnya buat masterin saya nambahin pakai MP3 juga sih. Oh pakai juga. Nah MP3 itu juga. Buat masteran itu lebih efektif yang alami kayak burung-burung kecil gini atau pakai MP3 gitu, MP3? Kalau ditanya itu ya, saya sih nggak bisa apa sih ya ngasih saran atau gimana gitu kan. Cuman kalau menurut pribadi saya, rawatan yang udah jalan di rumah aja gitu kan, lebih enak pakai burung asli sih. Oh lebih pakai burung hidup, cepat ketangkap mungkin ya. Ya mungkin kayak gitu, karena kan kalau burung hidup tuh ada jedanya gitu kan. Mungkin burung juga si calon murai batunya itu yang istilahnya trotolan itu nggak terlalu pusing buat ngerekam suara-suaranya. Karena kalau MP3 kan biasanya tuh ibaratnya terlalu... kan ngasih apa sih masalahnya tuh ibaratnya suara burung yang lebih cililin kasar, gitu kan, itu terlalu kasar kan. Berarti untuk tahap pemasteran itu ya kembali lagi ke karakter yang dimaster gitu. Nah berarti ada yang cepet tangkap sama alami, ada juga yang dia bisa nerima sama MP3. Kayak gitu. Cuman kalau menurut saya pribadi sih ya, pakai MP3 itu kan balik lagi ke si burungnya gitu kan. Pemilik kalau ngerawat ngasih masteran pakai MP3 itu ada yang langsung aja suara burung ibaratnya gereja, burung cililin, burung itu kan satu jalur gitu. Langsung enggak, ada yang langsung ibaratnya 5 menit tanpa jeda gitu kan. Kalau itu kan agak bingung. Cuman menurut saya gitu kan, kayaknya lebih enak kalau burung yang ada jeda-jedanya gitu kan. Kalau burung hidup kan nggak terusan bunyi, ibarat kata 24 jam nggak bakalan. Tapi gitu. Kang itu kalau misalkan keluar ya kayak murai batu itu 5 menit jelilin itu gimana itu? Ada nggak sih? mungkin yang nilai juga ini belum burung lihat. Apa burung MP3 belum gitu. Lihat sih sebetulnya. Berarti lebih bagus kita untuk master itu enaknya buat alami atau burung hidup juga ya. Kalau ada, cuman kan kalau kebentur ke masalah finansial kan ya. Iya. Kayak burung cililin, tangkai gitu kan agak lumayan. Mahal gitu agak kan. lumayan buat cililin kayak gitu kan. Efektifnya kita pakai MP3 aja, saya juga pakai MP3, cuman ibaratnya sekali bunyi, 2 kali bunyi, 3 kali bunyi saya kasih jeda kosong, ibaratnya semenit bunyi lagi. Nah kayak gitu, jadi ada penjeda buat si burung agar
gimana ya, nggak terlalu pusing. Ibaratnya kayak kita aja belajar gitu, ibaratnya anak sekolah belajar, kalau terus aja nggak dikasih jeda atau nggak dikasih space gitu kan, ya nggak masuk juga gitu. Ya mungkin apalagi mungkin juga kayak gitu. burung yang di master itu kalau nggak nerima kan susah masuk juga kan ya. Kayak gitu. Terus kadang banyak yang di rumah nggak keluar gitu kan bunyinya, tapi kalau ngeriwik itu kan kedengar. Kayak saya nih ya, di rumah kalau di ablak gitu jarang yang kedengar keluar isiannya, paling sekali-sekali, itu juga baku gitu kan. Waktu kita baku ya keluarnya kaku gitu, pendek-pendek. Tapi kalau saya pengen tahu nih si burung yang saya master tuh ada yang masuk apa enggaknya tuh saya pantau di pas si burung itu ngeriwik gitu. Kalau ngeriwik kan pasti kebanyakan dia yang keluar, suara-suara yang saya master tuh udah kedengeran keluar, oh berarti udah nempel, udah mulai nempel. Cuman tinggal kita ya mengingatkan memorinya itu, tetap aja burungnya di upgrade atau gimana gitu sih itu. Nah kayak gini Kang, kan mungkin kalau Kang Apip ya, khususnya untuk perawatan kan jarang ada di rumah. Nah itu untuk perawatan kelas karyawan lah mungkin ya. Benar kan tadi kata Akang kelas karyawan. Nah, itu gitu. Gimana sih buat rawat khususnya burung murai kayak lolohan, kayak buat yang kelapang itu gimana sih Kang? Kalau saya sih kan bisa dibilang rawat burung jorok ya. Nah istilahnya jorok tuh nggak konsisten, kurang konsisten gitu kan. Ibaratnya kalau mestinya gitu kan, kalau saya lihat-lihat dari senior juga di YouTube orang lain gitu kan, rawatan burung tuh harus konsisten memang. Cuman kita kan orang balik kerja lagi gitu kan, ke kitanya mungkin ya, kita orang kerja terus kadang kena embun, kadang nggak dijemur juga. Iya. Itu kan karena saya emang rawatannya buat gacoan di rumah aja gitu kan. Mungkin beda halnya sama orang-orang yang gacoan buat gantang gitu kan, pasti lebih fokus karena yang nanganinnya juga udah orang-orang yang benar-benar ngerti gitu kan, nggak kayak saya yang cuman kayak yang khusus gitu ya kan, joki gitu kan. Kalau saya kan cuman rawatan di rumahan aja, iseng-iseng aja. Terus kalau mungkin kali-kali buat hiburan gitu kan, ya main-main lah, kelatberan gitu kan, cuma sekedar pengen tahu aja sih hasil dari rawatan. Ala karyawan. Kayak gitu. Berarti kalau kita kegantangan juga nggak positif buat, atau nggak ambisi buat juara juga ya? Nah, kalau saya sih ya, apalagi burungnya burung istilahnya PAUD, pasto gitu kan, cuman sekedar kalau pengen kegantangan tuh pengen tahu aja gitu kan, materi yang kita kasih ke si burung tuh nempel nggak sih, terus lihat mentalnya juga sih, mental si burung udah berani bunyi nggak sih di sekian banyaknya gantangan itu ya, istilahnya sekian banyaknya musuh gitu kan. Dan saya juga nggak berani kalau burungnya masih muda-muda langsung main gitu. Meskipun ya buat rumahan, tapi kan takutnya si burung mentalnya belum ada. Soalnya kan kayak gitu, kalau murai batu itu burung tipe fighter kan? Iya, fighter. Terus kalau misalkan si burungnya belum siap kegantangan kan, bukannya bunyi malah balik ke rumah malah ngedrop dia kan, kasihan juga gitu kan buat si burung kayak gitu. Nah itu Kang, by the way busway ketabrak beca nih, ini ngomong-ngomong Akang hari ini gak kerja atau gimana? Kebetulan hari ini saya libur. Lagi libur ya. Lagi libur. Berarti santai juga ya. Santai. Ya gini kan takutnya ada orang kan hari Sabtu itu dia kerja gitu kan, masih ada yang kerja. Tapi kalau misalkan nyantai gini kan kita enak ngobrolnya. Nah gitu. Enggak. Nah ini Kang, kayak burung apa sih ini? Konin. Ini konin minumnya apa? Kalau konin itu istilahnya Nexstar ya. Nexstar. Ada banyak kan di toko-toko pakan juga yang jualan Nexstar tuh banyak ya. Kirain kayak konin makannya pacul, singkup, kirain makannya gituan Kang. Hah? Gitu, kalau kayak gitu makanan si Akang, makanya kembung nih perutnya nih. Kirain dia makannya pacul gitu kayak singkup. Soalnya konin ini dari tadi dekatnya sama pacul. Kalau burung gini sih emang enaknya sih
mesti kena panas gitu. Mesti kena panas gitu. Enggak, kenapa sih Kang harus kena panas? Kenapa nggak disimpan dekat kompor gitu? Biar dia selalu kehangatin gitu. Kayak akangnya gitu kan, biar enak gitu. Jadi si Mas ini mau nanya soal dapur apa burung nih? Soal burung sama dapur juga. Soalnya kan kayak kita dari burung, dari hobi pasti kan ya harus ada yang larinya pasti ke dapur gitu ke kan. dapur gitu. Istilahnya jual burung nyari lebih gitu. Nah, kita kan apa sih hobi aja buat apa gitu. Bener gak? Kalau emang itu kan biasanya yang hobi doang tuh orang-orang yang kalau kayak kita kan hobi tapi menghasilkan. Bener gitu. gak? Kayak temen saya nih Kang ya. Punya burung dia beli burung trotol. Nah dia udah kasih nama, namanya itu si Moka. Tahu nggak sih Moka? Kok mau kasih nama? Dia kan saya tanya, kenapa sih itu burung udah dikasih nama Moka? Iya Ndoy katanya, Moka apa sih Moka? Modal kawin katanya. Amin. Itu kan sebagian dari doa, bener nggak Kang? Itu motivasi. Doa itu Kang. Doa bener, itu teman saya itu yang punya tuh. Jadi dia tuh bakalan ngerawatnya tuh bener-bener. Serius dia sampai bisa ngejualnya tuh. Modal kawin itu buat modal nikah. Kayak mudah-mudahan dia tuh beli ini kayak katanya ini beli 1 juta katanya. Ya mudah-mudahan bisa lebih dari 10 juta katanya kalau jual. Amin. Mudah-mudahan kan itu sebagian dari doa itu. Ngomong-ngomong kita ngobrol sini tuh ya. Agak lama juga kepanasan juga ya. Kang. Ya keringetan nih. Gini Kang. Mending keneh panas kita di sini Kang daripada lihat mantan dibonceng Tanu Ninja. Nggak enak Kang itu mah. Terus gimana nih? Akang di rumah ngerawat burung juga? Banyak juga sih Kang. Lumayan buat apa? Rawat juga lumayan. Nah, burung apa Kang? Kan kita udah lumayan ini agak kepanasan Kang. Ngobrol juga udah mulai ada kesana kemari nih. Gitu ya? Efek mungkin ya. Mungkin efek kepanasan. Nah, mungkin terima kasih banyak buat Kang Apip buat ngobrol-ngobrolnya, sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat khususnya untuk sahabat MKM TV. Siap. Semakin sukses buat Kang Apip. Semoga dapat jodoh. Moka ya, Moka. Ini saya juga nih bukan maksud nggak ada maksud buat menggurui rekan-rekan, cuman kita kan berbagi cerita pengalaman Kang. Intinya pengalaman ya. Intinya rawatan saya di rumah gitu kan. Ya syukur-syukur ada yang sama kesibukannya, mungkin waktu buat rawat burungnya kurang ya bisa diterapin. Kalau misalkan untuk murai trotol tuh ya tergantung kita aja sih kalau buat nge-mastering gitu kan. Benar. Terus kalau rawatan ya sama kayak umumnya lah. Rawatan pagi sore tetap dikasih extra fooding gitu kan buat mencukupi nutrisinya gitu kan. Kalau burungnya sehat, insya Allah burungnya mau bunyi. Menurut saya gitu kan. Ya mungkin itu dari pengalamannya Kang Apip ya. Pengalaman bukan untuk menggurui rekan-rekan, kita saling berbagi khususnya dari pengalaman kayak gitu ya, kita kan sharing ya Kang. Bener kan? Sharing. Ya mungkin itulah untuk balik. Ya langsung pulang Kang. Tapi saya penutupan dulu ya. Boleh. Soalnya kan masa langsung pulang aja Kang. Siap. Ya terima kasih. Tapi untuk ini buat di YouTube ya. YouTube. Nanti jangan lupa ya. Di apa? Di subrek. Di subscribe. Tentunya di subscribe Kang. Apa? Maaf ya Kang, barusan lari dulu. Ngapain? Ada iklan. Ya. Mungkin itu ya Kang ya. Terima kasih buat pengalamannya kembali lagi. Sama-sama. Semoga bermanfaat buat saya, khususnya buat rekan-rekan sahabat MKM TV. Siap. Terima kasih untuk sahabat MKM TV. Jangan lupa pantengin kita terus. Salam hormat, Kicau Mania Nusantara.